Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kasus dugaan korupsi yang menjerat salah satu mantan caleg dari partainya Harun Masiku. Harun Masiku hingga kini masih menjadi buronan KPK. Bukan kali pertama Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penyidikan, KPK telah beberapa kali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Megawati mengatakan jika sampai ada anak buahnya yang ditangkap, dirinya akan mendatangi orang yang menangkapnya. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Lah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan akan mendatangi lembaga anti rasuah jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menegaskan bahwa pemanggilan saksi dalam setiap kasus korupsi selalu berdasarkan kebutuhan penyidik dan petunjuk yang ditemukan dalam proses penyidikan. Ya, saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya. Karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dan KPK tidak bisa mengada-ngada. Kembali rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK dalam 5 tahun, mulai dari 5 tahun ke belakang ini kan mulai diawasi, dipantau oleh Dewan Pengawas yang... Bukan kali pertama Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung kasus Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di KPK. Berulang kali Megawati mengatakan akan datang jika Hasto ditangkap. Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Mas Seno, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Kevin, Pak Boyamin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mas Seno, mohon diperjelas Mas Seno. Sebetulnya maksud Bu Mega mengatakan akan datang ke KPK apabila ada anak buahnya ditangkap. Itu apa sih sebenarnya maksud sebenarnya, Mas Seno? Ya, terima kasih. Kebetulan saya hadir kemarin pada waktu acara tersebut di peluncuran buku Prof. Todung Mulya Lubis tentang Pilpres 2024. Jadi prinsipnya sebenarnya pidato itu kan satu rangkaian utuh. Dan itu disampaikan melihat situasi kebatinan yang terjadi setidaknya 1 tahun terakhir dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia. Kita melihat betul bahwa dalam berbagai kesempatan terlalu banyak kebetulan gitu yang terjadi di dalam proses sistem hukum kita. Kasus lama yang terjadi di tahun 2019 tentang Pak Harun Masiku itu kemudian dibuka lagi mendekati proses pemilihan pilkada. Lalu Pak Sekjen kami, Hasto Kristianto, dipanggil ke KPK untuk menjalani proses, bahkan mengalami berbagai persoalan yang kaitannya misalnya dengan Pak Kusnadi yang dipanggil yang kami anggap itu tidak sesuai dengan prosedur dalam konteks menyidik seseorang. Nah, dalam hal ini kami merasa betul bahwa ada nuansa politik yang begitu kuat. Berbagai kebetulan ini terjadi dengan terus-menerus. Salah satunya misalnya dalam konteks Pak Yasona Lauli. Orang yang sama misalnya yang menandatangani pengesahan surat perpanjangan DPP partai beserta penambahan struktur yang ada di DPP beberapa bulan yang lalu. Tentu dalam konteks itu secara kebatinan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Dari kasus Harun Masiku yang dibuka lagi mendekati pilkada itu menjadi dipertanyakan orang. Kan para pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa sudah menemukan tempatnya bisa dijangkau dan seterusnya. Kenapa sih kok tidak ditangkap saja gitu pada saat itu? Kenapa kok tidak kemudian segera diungkapkan? Lalu soal hari ini tiba-tiba Pak Yasona dipanggil, yang mana kita tahu bahwa sebentar lagi tentu saja akan ada hajatan politik bernama Kongres di dalam PDI Perjuangan. Kenapa sih kok baru sekarang mendekati momentum itu? Maka pidato Bu Mega itu menunjukkan suatu
sikap kebatinan yang merasa bahwa wah ini terlalu banyak politisasi persoalan hukum yang ada kaitannya dengan proses politik yang terjadi di bangsa dan negara ini. Kenapa Pak Hasto Kristianto dikenal sangat vokal dan kritis dalam menyampaikan berbagai pandangan partai, berbagai pandangan yang menyatakan kritisisme, ketidaksepakatan terhadap berbagai proses politik yang terjadi di bangsa ini selama setidaknya 1 tahun terakhir. Lalu kemudian berbagai case-nya dijadikan dibuka-buka lagi berbagai persoalan lama tanpa ada kejelasan sebenarnya langkahnya mau ngapain gitu. Ya. Nah itu yang buat kami secara kebatinan Bu Mega menyampaikan itu dalam pidato kemarin, Mas Eno. memberikan suatu penguatan bahwa jangan takut bersuara meskipun berbagai konsekuensi ada di depan mata. Itu aja Ya, Mas. Mas Eno, tapi kan ini yang dipanggil semua kan masih berstatus sebagai saksi. Kenapa kemudian tidak direspon sebagai ini proses yang wajar-wajar saja begitu? Ya dalam kaitannya dengan itu sebagai warga negara yang baik kan Pak Hasto Kristianto secara khusus datang ke KPK tanpa perlu kemudian menunggu 2 kali 3 kali, langsung datang memberikan keterangan secara utuh, memberikan semua yang dibutuhkan. Sebagai warga negara yang baik saya rasa itu sudah dilakukan dan itu sikap penghormatan partai terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Kami mendukung KPK melaksanakan tugasnya secara profesional sebagaimana kami juga sebagai partai pengurus partai melakukan tugas sebagai warga negara secara profesional, secara baik, datang menghadiri undangan dan menyampaikan keterangan yang dibutuhkan. Itu Mas. Oke, Mas Boyamin, menurut Anda apakah memang karena proses penyidikan KPK terhadap Harun Masiku yang kemudian tak kunjung selesai ini, belum ditangkapnya juga ini, apakah memang karena kental dengan unsur politik itu, politisasi itu tadi, Mas Boyamin? Saya tidak ingin menyentuh ke sana, tapi setidaknya tadi saya ingin juga menyampaikan soal Pak Kusnadi dan segala macam kemarin juga sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dan kemudian ditolak atau tidak diterima. Iya, banyak hal yang memang banyak drama memang itu dan kemudian juga saya salut kepada PDIP menempuh cara-cara hukum juga gitu ketika mengajukan gugatan untuk memprotes atas perlakuan dari Kusnadi dan sudah ditolak. Jadi ya clear lah, dianggap KPK dianggap apa yang dilakukan benar dan itu teman-teman PDIP juga menghormati putusan itu. Jadi sebenarnya ini yang justru menjengkelkan bagi saya itu memang KPK sendiri. Terlalu banyak drama kemarin. Saya ingat persis di pertengahan Juni 2024 itu kan Pak Alex Marwata mengatakan sudah diketahui tempatnya seminggu saja sudah mau ditangkap gitu. Nah, kemudian 2 hari 3 hari kemudian diralat gitu kan. Jadi ini yang dan saya sebenarnya dalam menuntaskan kasus Harun Masiku itu sudah 2 tahun yang lalu minta resmi kepada KPK untuk menyidangkan in absentia saja karena KPK nyatanya tidak mau bisa menangkap. Kan saya memberi batas waktu. Kalau dalam undang-undang asuransi itu orang dianggap tidak ada atau meninggal hilang 2 tahun. Ya sudah format itu kan sebenarnya sidang in absentia tanpa kehadiran Harun Masiku, saksi dipanggil kalau ada fakta baru ya bisa diungkap dikembangkan, kalau enggak pun nanti ketika Harun Masiku tertangkap atau muncul itu tinggal menjalankan penjaranya karena semua tersangka yang lain sudah. Dan bahkan saya menjanjikan kalau ini tidak dilakukan dalam jangka 2 tahun ini, saya akan gugat KPK pra-peradilan karena tidak menyidangkan in absentia Harun Masiku. Jadi ini karena saya tidak ingin ini menjadi dipolitisir, menjadi suatu yang drama gitu loh. Jadi kalau soal itu dan saya salut juga terhadap Ibu Mega yang akan datang misalnya kalau karena itu saya dulu diajari Pak Mudrik Sangidu ketika jadi politisi di Solo tahun 96 97 kami kalau ditangkap itu Pak Mudrik ya turun tangan begitu karena bentuk kepedulian dan menghormati proses hukum. Saya kira Bu Mega tidak ada masalah datang ke KPK, malah saya senang-senang aja malah kalau melihatnya itu malah ini bentuk kepedulian untuk proses hukum benar segala macam dan saya kira juga tidak akan menghalangi misalnya kalau Pak Hasto ditetapkan tersangka, ditahan, ditangkap ya itu kan bentuk solidaritas misalnya dalam bentuk kalau bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Jadi tidak ada persoalan apa-apa menurut saya. Tapi KPK yang justru harus segera memberikan kepastian hukum itu aja, Mas. Ya, Mas Boyamin, tapi menurut Anda apakah memang Hasto Kristianto dan Yasona ini kunci untuk bisa menangkap Harun Masiku? Nah itu yang menurut saya malah jadi drama baru gitu. Bagaimana kalau memang kunci kan beliau ada di Jakarta. Ini kadang-kadang ya timbul pertanyaan juga apa relevansinya begitu. Kalau Pak Hasto memang bisa jadi dianggap pada posisi ada kaitannya. Jadi Pak Yasona ya harus dijelaskan KPK alasannya ada kaitan segala macam. Nah ini yang membuat drama makin tidak lucu gitu dan ini menjadikan
masyarakat juga terombang-ambing. Maka gitu loh sebenarnya pada posisi ini jelaskan aja kepentingannya manggil Pak Yasona apa. Kan boleh aja diungkap. Dan Pak Yasona juga akan jawab apa gitu. Dulu kan saya juga pernah dipanggil oleh KPK terkait dengan Bupati Banjarnegara. Bahkan saya tulis pertanyaan apa, jawabannya apa. Saya sampaikan aja dan saya juga menyatakan awal, oh kira-kira terkait Bupati Banjarnegara itu kaitannya apa. Dan saya juga datang bahkan langsung panggilan karena itu tidak nyampe, terus saya datang aja tanpa panggilan berikutnya memang begitu. Jadi dan saya pun yakin tidak ada persoalan dan sampai sekarang juga tidak ada persoalan dan saya percaya diri karena saya tidak merasa bersalah dan itu saya kira ditunjukkan sikap-sikap Pak Hasto juga Kesatria datang dan menjelaskan dan posisinya kemudian Pak Yasona mudah-mudahan kita tunggu besok minggu depan apa sebenarnya keperluannya diambil sebagai saksi dan Pak Yasona saya kira akan datang juga minggu depan itu. Tapi ini KPK yang membuat drama malahan. Oke, Mas Eno, memangnya apa sih yang Pak Yasona tahu mengenai kasus Harun Masiku ini? Saya juga nggak ngerti, kan tidak dijelaskan juga oleh KPK apa yang kemudian ditanyakan ke Pak Yasona dan kaitannya apa. Jadi masih sama-sama nggak ngerti semua. Dan yang memulai kan KPK ya yang harusnya menjelaskan ya teman-teman KPK layaknya begitu secara etis. Tapi apapun itu pidato Ibu Mega kemarin prinsipnya sebenarnya simpel memberikan penguatan kepada seluruh kader untuk berani menyuarakan kebenaran apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati para kader untuk bisa bersuara terkait proses yang terjadi, suarakan saja. Meskipun ada konsekuensi, ada resiko, ada potensi menghadapi drama, menghadapi politisasi, kasus hukum dan seterusnya. Tapi kalau berpegang kepada menyampaikan kebenaran, jangan takut karena PDI Perjuangan bergerak dalam satu rapat barisan. Saya rasa prinsipnya di sana, Mas Kevin. Ya, baik. Mas Eno, Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.